Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di edisi spesial memperingati Hari Kartini bersama saya Raisa Zaria Zara sebagai host kali ini. Di sini saya bersama Ustazah Jamilatul Ahadiyah SPD. Jadi teman-teman, sebentar lagi kan kita mau memperingati Hari Kartini. Biasanya Hari Kartini itu identik dengan emansipasi wanita. Apa sih Ustazah emansipasi wanita itu? Terima kasih Mbak Zara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini ini sebagai simbol saja ya. Karena wanita-wanita sebelumnya juga ada yang wanita-wanita hebat. Misalnya seperti Cut Nyadin, Cut Mutia yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Kemudian kalau kita di agama kita ada Sayyidah Khadijah yang senantiasa mendampingi perjuangan Nabi dalam berdakwah. Kemudian ada Sayyidah Aisyah yang merupakan perawi hadis terbanyak. Kemudian ada Sayyidah Fatimah juga yang juga luar biasa. Kemudian kalau di zaman sekarang ini ada seperti Menteri Keuangan yang selain terkenal di dalam negeri juga terkenal di mancanegara, yaitu Bu Sri Mulyani. Kemudian Kepala Negara kita dulu juga ada Ibu Megawati. Jadi ada banyak wanita hebat yang ada yang selain R.A. Kartini. Jadi di sini R.A. Kartini ini sebagai simbol kebangkitan wanita, simbol emansipasi wanita. Nah ini apa emansipasi wanita itu? Emansipasi wanita adalah suatu gerakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberikan hak-hak yang sama kepada wanita sesuai sama di segala bidang. Jadi di sini wanita tidak dipandang sebelah mata saja. Jadi itu Mbak Zara. Begitu ya Ustazah. Ya. Lalu apakah di era yang sekarang ini emansipasi wanita itu sudah terwujud gitu di semua bidang? Baik. Jika kalian perhatikan ya, peran wanita di zaman sekarang itu di berbagai bidang ada ternyata. Sehingga bisa dikatakan sudah terwujud ini emansipasi wanita. Misalnya di DPR pusat, DPRD itu wanita ada ya. Kemudian pimpinan perusahaan ada seperti ketua yayasan kita juga seorang wanita. Kemudian kepala negara seperti Bu Megawati. Ada di semua bidang, insya Allah ada wanita. Sehingga wanita ini tidak hanya dia di dapur ya, di rumah tangga mengurus anak, tapi mereka juga berperan di banyak bidang. Jadi kalau kita lihat sebagian besar sudah semua bidang itu ada. Begitu ya Ustazah. Iya. Lalu di sini kan kami sebagai santri dan penghafal Al-Quran begitu ya Ustazah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai hafidhah tersebut agar dapat bersaing di bidang atau di masyarakat? Baik. Bagi kalian yang para penghafal Al-Quran yang masih di bangku sekolah ya. Jadi kalian cita-citalah yang tinggi ya. Kalau Allah menitipkan kalian kemampuan, kemudian kesempatan, alangkah baiknya jika hal itu dimaksimalkan. Jangan hanya berhenti, oh saya sudah khatam Ustazah 30 juz terus kemudian berhenti. Karena ulama-ulama kita dulu selain beliau-beliau itu hafal Al-Quran, mereka juga ahli di bidangnya masing-masing. Jadi mereka tidak menutup diri dengan ilmu-ilmu yang lain. Lah kalian juga hidup di zaman yang sekarang ini dituntut juga bisa segala macam, sehingga maksimalkanlah kemampuan yang diberikan Allah, maksimalkanlah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa meningkatkan kemampuan diri kalian. Jadi jangan hanya berhenti. Wow, luar biasa sekali. Jadi dari semua penjelasannya Ustazah Jamila yang tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai santri atau hafidhah kita harus bisa memaksimalkan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki untuk meningkatkan potensi diri. Untuk apa sih? Untuk bisa menjawab tantangan yang ada di zaman ini. Jadi teman-teman,
sudah terjawab semua ya pertanyaan kita pada ngobrol santai kali ini. Terima kasih Ustazah Jamila. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.